Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman tanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semuanya. Dari nikmat kita ini bisa menghirup udara segar dan masih diberi kesempatan oleh Allah untuk beramal dan menambah bekal persiapan menuju Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah hasanah kita, tauladan kita dalam kehidupan. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah keistiqomahan di dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu sekalian, kita baca satu doa terlebih dahulu, nanti diikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir dhanbana wa tahhir qalbana wa hassin farjana. Allahumma ighfir dhanbana wa tahhir qalbana wa hassin farjana. Allahumma ighfir dhanbana wa tahhir qalbana wa hassin farjana. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Yang terakhir bareng-bareng, Allahumma arinal haqqa haqqa. 1 2 3. Ya, alhamdulillah. Jangan sampai kebalik itu, nggih, Bapak Ibu sekalian. Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, tunjukkan kepada kami kebenaran itu adalah sebuah kebenaran, ya, dan mudahkan kami untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Dan tunjukkan kepada kami kebatilan itu adalah sebuah kebatilan dan mudahkan kami untuk bisa menjauhinya, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah masuk hari kedua di bulan Dzulhijjah, ya. Bulan ini adalah bulan yang sangat mulia, ya. Bulan yang penuh dengan keberkahan, ya, keistimewaan, ya. Bahkan orang yang lulus, ya, di bulan ini, ya, maka semua kesalahan-kesalahannya setahun yang akan datang
itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena bulan ini ada sebuah perintah ibadah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung, ya. Di antaranya yang pertama adalah perintah kita ini untuk apa? Berhaji, menunaikan ibadah haji. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Maka para sahabat pernah ditanya, apa tanda sifat kemabruran haji seseorang? Para Rasulullah menyebutkan di antaranya ada dua, ya. Meskipun yang lainnya banyak, tapi yang paling menonjol ada dua. Yang pertama adalah birrul kalam, yang kedua adalah ita'amut ta'am, yaitu berubahnya sebuah sikap atau ucapan yang lebih baik. Yang kedua, memiliki kebiasaan setelah pulang dari ibadah haji senang memberi makan orang. Nah, itu diantara kemabruran haji yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, karena umurnya umat Rasulullah itu tidak panjang, maka banyak keistimewaan di setiap bulannya, ya. Dan bulan Dzulhijjah ini, ya, orang yang berangkat haji Allah ampuni dosa-dosanya. Bahkan orang yang mengantar berangkat haji atau meminta didoakan kepada orang yang berangkat haji juga ikut diampuni dosa-dosanya, ya. Meskipun, ya, hari ini mungkin negara Saudi Arabia memberikan super ketat, ya, terhadap seluruh jamaah haji yang masuk, tidak lain ini untuk apa? Kepentingan bersama, ya, supaya di sana orang yang melakukan ibadah hajinya nyaman, ya. Biasanya kan kalau sampai full tidak ada selektif, ya, semuanya menjadi satu, antara pekerja yang haji, ya, kemudian juga orang yang mukim di sana sudah bertahun-tahun, ya, menjadi satu. Baik, dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, ya, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in, ya. Umur umat Rasulullah itu antara 60 tahun sampai 70 tahun, ya. Maka disebutkan di sini sa'alahu akhar ayyuhuma afdal, ya. Ada para sahabat itu bertanya, usabbihu au astaghfiru, aku ini memperbanyak tasbih atau memperbanyak istighfar. Usia saya yang seperti ini saya harus bertasbih subhanallah subhanallah atau saya harus memperbanyak istighfar. Qala, maka, ya, para tabi'in atau sahabat ini mengatakan apa? Ats-tsaubul wasakh atau ats-tsaubul wasikh, ya, pakaian yang kotor, ahwaju ila sabun minal bukhur. Jadi pakaian yang kotor itu lebih membutuhkan sabun daripada bukhur. Bukhur itu adalah minyak wangi atau sesuatu yang bisa disemprotkan atau yang bisa dibakar, ya. Biasanya kan ada kayak dupa itu, Pak, yang baunya wangi itu, ya. Itu namanya bukhur, ya. Kalau di Indonesia itu namanya dari pohon apa? Gaharu, ya, pohon gaharu yang dibakar yang mengeluarkan wangi, ya, ini. Itu namanya bukhur. Nah, otomatis pakaian yang kotor itu membutuhkan apa? Sabun daripada minyak wangi. Apa maksudnya dari sini, ya? Bahwa setiap kita Bapak Ibu sekalian lebih tahu mana amalan yang kita butuhkan di usia kita seperti ini, ya. Kira-kira perbuatan yang sudah kita lakukan itu, ya,
banyak harus kita istighfari, atau banyak memuji Allah, atau kita itu banyak bertasbih kepada Allah. Ya, kalau kita masa lampaunya itu banyak kesalahan, banyak kekeliruan, ya, mungkin banyak hal-hal yang banyak melanggar perintah Allah, maka kita istighfar lebih diperlukan. Ya, tapi kalau mungkin masa lalu kita itu dilihat-lihat, ditengok kembali, oh tidak banyak, ya meskipun ada, ya, maka bisa jadi kita membutuhkan apa? Tasbih lebih banyak, itu lebih baik. Ya, ini. Taib. Waqala, maka ada yang mengatakan man qana'a taba aishuhu. Siapa yang hidupnya dipenuhi dengan rasa qanaah, artinya menerima apa yang Allah berikan, tidak mencela dan juga tidak meratapi apa yang diberikan oleh Allah, ya. Maka man qana'a taba aishu, orang yang qana'a itu hidupnya dikasih oleh Allah lebih baik, ya. Wa man tama'a tala taishuhu. Nah, sebaliknya orang yang tamak, ya, itu panjang apa? Angan-angannya, ya. Semakin seseorang itu tamak terhadap kehidupan dunia, maka dia akan semakin apa? Angan-angannya akan semakin panjang, ya. Kematiannya seolah-olah masih apa? Masih jauh, ya. Padahal kita merenung, Bapak Ibu sekalian, ya, tazkiyatun nufus, ya, merenung kembali tentang umur kita itu penting, ya. Kita nggak tahu Allah kapan mengambil kita, di posisi sujud, atau posisi di rumah, atau posisi sedang di pasar, atau tempat-tempat yang baik, atau tempat-tempat yang buruk, ya. Itulah Allah Subhanahu wa taala, ya, akan mengambil manusia. Taib. Dalam hal ini kita akan lihat di sini fi bayani syarafil umri wal hathu ala ihtinamihi fil khairi. Kemuliaan tentang sebuah umur, fi bayani syarafil umri. Jadi umur kita ini istimewa, Bapak Ibu sekalian, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inna sihhata wal faragh ni'matani min ni'amillah, ya. Sesungguhnya waktu sehat dan waktu luang itu adalah dua nikmat yang diberikan oleh Allah, ya. Kan banyak orang dikasih sibuk, wah sampai nggak sempat apa? Ibadah. Orang dikasih longgar, kadang juga apa? Bingung itu, Pak, ya. Maka Quran sudah memberikan jawaban, fa idza faraghta fansab. Kalau sudah selesai satu pekerjaan, lakukan pekerjaan yang lainnya, ya. Fa idza faraghta fansab. Nah, pekerjaan di sini tidak harus pekerjaan yang mendapatkan imbalan duniawi, enggak, ya. Jadi pekerjaan orang mukmin hidupnya tidak boleh santai, tidak boleh nganggur, tidak boleh apa? Layah-layah, ya. Faroghta fansab di sini para ulama memberikan penafsiran terutama di hari Jumat. Ya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk sholat Jumat, maka bersegeralah, ya. Kemudian fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard. Apabila sholat Jumat itu sudah selesai, maka bersebarlah, menyebarlah kalian di muka bumi. Nah, para ulama memberikan penafsiran menyebar di bumi itu maksudnya banyak hal. Ada yang membuka tokonya kembali, warungnya dibuka. Ada yang menjenguk saudaranya yang sakit, ya. Ada yang duduk di majelis ilmu. Itu makna daripada apa? Fantashiru fil ar, menyebar di muka bumi, ya. Maka bebas, boleh, ya. Ada yang mengantar jenazah, ya. Itu makna daripada fantashiru fil ar. Taib. Ini apa namanya? Inna sihhata wal faragh, ya. Sesungguhnya kesehatan dan nikmat luang, ya. Sehat ini juga mahal, ya. Kalau kita ukur hanya dengan ukuran duniawi, ya, sehat mungkin orang ada yang mampu untuk membuat jiwanya itu apa? Sehat kembali, ya, supaya tidak sakit, ya.
Kemudian wal faragh, ya, nikmat apa? Nikmat luang. Nikmatani min ni'amillahi azza wa jalla maghbunun fihima katsirun minan nas. Banyak dilalaikan ya keduanya ini oleh manusia. Ya. Manusia banyak yang lupa dari dua nikmat ini. Ketika diberi sehat, dia lupa untuk ibadah kepada Allah. Ya. Ketika diberi waktu longgar luang, ya, dia juga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadisnya, al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa menggunakan jiwanya. Ya, orang yang bisa memanfaatkan apa? Raganya, jiwanya. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal, beraktivitas setelah kematian. Jadi orang disebut dia itu cerdas, dia itu pintar kalau dia itu beramal mempersiapkan untuk hari kematiannya, ya. Itu disebut orang yang cerdas. Wa amila lima ba'dal maut. Nah, wal ajizu man atba'a nafsahu hawahu. Sedangkan orang yang lemah, kata Rasulullah, orang yang enggak punya semangat, orang yang malas, orang yang lemah, ya, enggak berpikir panjang, dia itu hanya mengikuti hawa nafsunya, ya. Hawa nafsu ini yang paling besar itu apa? Malas itu hawa nafsu enggak? Malas itu hawa nafsu. Tidur itu hawa nafsu enggak? Hawa nafsu, ya. Apalagi Pak, dolan itu toh, ya, itu juga hawa nafsu, ya. Makan terus, ya, itu juga hawa nafsu, ya. Dan hawa nafsu itu banyak, ya. Juga yang paling berat itu adalah hawa nafsu apa? Al-butun wal faraj, yaitu hawa nafsu perut, makan, dan hawa nafsu kemaluan. Itu yang paling berbahaya. Maka Rasulullah SAW, siapa yang bisa menjaga lisannya di antara kedua rahangnya, ya. Jadi lisan berarti, ya. Dan kedua pahanya, ya, kanan dan kiri, yaitu kemaluannya. Maka Allah menjamin baginya surga. Ya. Ini menunjukkan menahan hawa nafsu itu berat, maka pahalanya juga besar, ya. Karena surga itu mahal, ya. Surga itu mahal. Meskipun dalam sebuah hadis itu Rasulullah mengatakan apa? Surga itu gampang, dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kita bisa mendapatkan apa? Surga. Tapi enggak semudah itu orang membiasakan diri untuk setiap hari bisa tasbih, bisa tahmid, bisa takbir, ya. Kadang kita bisa ingat itu hanya ketika apa? Di majelis-majelis ilmu, atau ketika naik kendaraan sendirian, atau ketika kaget baru kita bisa subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tapi ketika berkumpul ngobrol jarang orang wirid, ya. Biasanya terlena dengan apa? Ngerumpi itu, ya. Ya, enggak laki-laki, enggak perempuan, sama aja. Kalau sudah ngumpul ngerumpi ketemunya itu. Taib. Wa tamanna 'ala Allah azza wa jalla al-amani, ya. Dan dia berangan-angan kepada Allah masuk surga. Ya. Padahal apa? Di sini tadi orang yang cerdas adalah orang yang beramal untuk hari setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan, ya, masuk surga, ya. Padahal angan-angan, ya, kalau tidak dilakukan dalam bentuk amal soleh itu berbahaya, ya. Cuma diangan-angan, mau ibadah diangan-angan aja, enggak dilakukan. Besok bangun pagi, ternyata jam 7 bangunnya, ya, angan-angan, ya. Besok subuh baca Quran, ternyata enggak jadi baca Quran sampai rumah, ya. Nyetel TV, ya. Itu angan-angan, ya. Maka wa tamanna, ya, 'ala Allah azza wa jalla al-amani. Taib. Nah, dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, ya, disebutkan badiru bil a'mali sab'an,
Ya. Jadi bersegeralah terhadap amal-amal solih. Nah, di sini diantaranya adalah hal tantadziruna illa faqran munsiyan. Jangan sampai kita beribadah ya menunggu kita itu fakir. Atau kalau sudah fakir kita baru kenapa kemarin saya nggak berinfak ya? Kenapa kemarin saya kok nggak membantu saudara saya yang kesusahan ya? Ya. Itu baru orang ingat ya. Jangan sampai hal tantadziruna illa faqran munsiyan. Ya, lupa, kita dilupakan ya. Kemudian ghinan mutaghiyan ya. Atau seseorang dikasih oleh Allah kekayaan, kemudian dia menjadi menjauh dari Allah ya. Tidak mau mendekat kepada Allah, mengandalkan apa yang dimilikinya. Nah, ini berbahaya ya, mutaghiyan ya, merusak hati. Meskipun nanti dalam Quran itu disebutkan ya, orang yang masuk surga yang dahulunya bermusuhan di dunia, kemudian musuhnya ini beriman kepada Allah, maka ketika di surga rasa benci itu dicabut oleh Allah. Rasa benci itu dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Baik. Kemudian au maradan mufsidan, atau sakit yang sampai merusak tubuh. Ya. Ketika kita sehat, kita lupa kepada Allah. Ketika kita sehat, kita tidak beribadah kepada Allah dengan maksimal. Ketika kita sehat, lisan kita bisa ngomong, ya. Kita tidak tilawah membaca Quran, tidak belajar Quran, tidak mendengarkan tilawatil Quran, ya. Sampai kita jatuh sakit, mufsidan, yang merusak anggota tubuh kita sehingga kita sampai tidak bisa beribadah kepada Allah, artinya kesusahan. Ya, maka waktu sehat ini betul-betul digunakan sebelum kita ini diuji oleh Allah datang waktu sakit. Ya. Maka para ulama atau para tabi'in itu meminta kepada Allah dihindarkan dari namanya mautul mufajja'ah. Mautul mufajja'ah itu kematian yang mendadak. Ya. Kematian yang mendadak itu Allah tidak memberikan kesempatan seseorang untuk memperbanyak bertaubat. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari mautul mufajja'ah. Taib, au haraman mufannidan. Ya. Atau sesuatu yang bisa merusak atau menghancurkan kita. Ya, sama ya. Sakit juga iya. Ya, kemudian masa tua juga sia-sia ya, mufannidan ya, sesuatu yang tidak berfaedah ya. Kalau bahasa Quran itu dua ya. Innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu permainan dan sendau gurau. Ya. La'ibun itu permainan yang biasa digunakan rata-rata oleh orang yang belum balik. Ya, kayak sepak bola mungkin ya. Permainan itu, Pak. Itu namanya la'ib. Ya. Atau semua permainan yang dilakukan oleh anak-anak kecil, ya, la'ib itu namanya. Sedangkan lahwun itu lebih kepada permainan yang melenakan seseorang dari mengingat Allah. Ya, artinya ketika ada panggilan Allah, sudah waktunya harus ibadah, dia terlalaikan. Itu namanya lahwun, dan itu biasa dilakukan oleh orang-orang yang sudah dewasa atau sudah berumur. Itu namanya lahwun. Taib. Au mautan mujahizan, atau kematian yang datang secara tiba-tiba, ya. Nah, maka persiapan kita badiru bil a'mal ya. Abu Hurairah ya menceritakan tentang hadis Rasulullah ini, badiru artinya bersegeralah sebelum datang kematian yang tiba-tiba. Ya.
sebelum datang kematian yang menghampiri seseorang. Ya mungkin tentara Israel yang mati beberapa hari ini ya, ketika di alam kuburnya ya, mereka andaikan bisa dikembalikan ya ke dunia untuk bertaubat kepada Allah, mengikuti Rasulullah, mungkin itu yang akan mereka lakukan ya. Tetapi ketika hidup sudah diingatkan ya bahwa nabi yang terakhir, nabi yang hak ya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, siapa yang mencari nabi selain atau agama selain dinul Islam, maka agama itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib awid dajjal fasyarrun ghaibin yuntadhar, atau munculnya dajjal dan itu seburuk-buruk ya, seburuk-buruk kondisi keadaan yang banyak ditunggu orang ya. Dulu pernah kita sampaikan ya bahwa ketika dajjal itu muncul, kita harusnya lari, harusnya sembunyi, bukan malah dilihat atau penasaran ingin melihat ya. Maka ada dalam sebuah hadis disebutkan bahwa hendaklah kalian mengikat siapa? Istri-istri kalian atau anak perempuan kalian di tiang-tiang rumah ya. Karena apa? Ini menunjukkan bahwa pengikut dajjal itu paling banyak dari kaum wanita ya. Maka para suami ya, ketika dajjal itu muncul, perintahnya itu justru apa? Menjauh, menghindar, pergi ya ke puncak gunung. Kalau tidak, ikatlah ya para istri-istri kalian di tiang-tiang rumah ya, supaya tidak keluar. Karena setiap orang yang melihat dajjal akan menjadi pengikutnya ya. Dajjal itu kalau lewat di sebuah tempat yang gersang maka akan langsung hijau. Yang tidak turun hujan langsung turun hujan. Kemudian kalau lihat orang yang mati suruh hidup langsung hidup. Maka orang melihatnya dajjal itu sebagai apa? Tuhan ya. Banyak orang yang menjadi pengikutnya ya, beribadah kepadanya. Taib awisa atau fasa atau adha wa amar, atau sampai munculnya hari kiamat, hari penghisaban ya. Juga disebutkan dalam sebuah ayat ya bahwa ketika matahari sudah terbit dari barat ya, ataupun munculnya dajjal, ataupun nyawa sudah sampai di tenggorokan, maka taubatnya seseorang itu sudah tidak diterima oleh Allah. Artinya kalau kita ingin bertaubat sebelum munculnya dajjal satu, yang kedua sebelum terbit matahari dari barat, atau sebelum seseorang itu nyawanya sampai di tenggorokan, artinya sakaratul maut ya. Itulah taubatnya seorang hamba yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Umar bin Khattab itu pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ya. Jadi hisablah, perhitungkanlah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah, diperhitungkan oleh Allah. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu, timbanglah kembali ya diri kalian, maksudnya di sini amal kalian ya. Kalau kita lihat amal kita ini, kalau ditimbang ya, banyak kebaikannya atau keburukannya ya, maka kita diperintahkan untuk melihat ke belakang amalan kita sudah seperti apa, tuzan ya. Fa innahu ahwanu alaikum fil hisabi ghadan an tuhasibu anfusakumul yaum. Karena orang yang paling ringan hisabnya nanti pada hari kiamat, mereka adalah orang yang menghisab amalannya itu ketika di dunia. Artinya kalau kita sudah memperhitungkan
menghisap amalan kita, merenungkan tentang amalan kita di dunia ini, maka hisapnya nanti di akhirat itu semakin apa? Ringan. Ya. Setiap hari ya mungkin mau tidur, ya Allah, hari ini saya sudah melakukan apa saja, ya, dosa apa saja yang sudah dilakukan, ya, amalan apa saja yang sudah dilakukan, kesalahan apa yang tidak sengaja sudah dilakukan. Nah, itu kita hisap, kita renungi, kita tafakuri, ya. Kalau itu dosa, kita mintakan ampun kepada Allah. Nah, maka orang yang seperti ini, ya, kata Umar bin Khattab, mereka itu adalah orang yang nanti akan dipermudah oleh Allah hisabnya pada hari kiamat. Ya. Wa tazayyanu lil ardi al akbar yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Ya, di sini maknanya pada hari itu yauma idzin. Tu'radun itu ditampakkan semuanya. Ya, ditampakkan seluruh amalan manusia. Ya. La takhfa minkum khafiyah. Tidak ada yang tersembunyi dari kalian sedikit pun. Ya. Jadi semua amalan seorang hamba akan diperlihatkan oleh Allah, ya, semuanya bersama dengan saksi-saksinya. Ya, jadi dulu ada namanya Syekh Hisham Bahria, ya. Jadi setiap pergi kemanapun dia selalu sholat 2 rakaat. Saya sempat tanya, Syekh, kenapa di batu Anda sholat, di jalan Anda sholat, di dalam gua Anda sholat, ketika mampir di masjid selalu sholat? Beliau mengatakan, mudah-mudahan apa yang pernah saya injak menjadi saksi kebaikan saya nanti di akhirat. Nah, beliau menjawab seperti itu. Nah, ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Nanti yang akan berbicara itu apa? Tangannya, Pak, ya. Ya. Tangan, kaki, ya. Jadi mulut ditutup, ya. Tangan, kaki, semua benda yang pernah kita pergunakan, ya, baik dalam kebaikan ataupun keburukan, itulah yang akan apa? Berbicara, yang akan bersaksi. Ya, yauma tashhadu alaikum arjulukum, ya. Ayatnya bagaimana itu? Pada hari itu nanti akan bersaksi kaki kalian, tangan kalian, wajuludukum, dan kulit kalian. Ya, jadi semuanya akan apa? Memberikan persaksian. Baik. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, ya. Kemudian yang kedua, bab yang kedua, fi dzikri man kana yubadirul umri wa yubalihu fi hifdzi lahdatihi. Ya, di sini menunjukkan bahwa, ya, umur kita, ya, menjadi pengingat untuk kita, ya. Umur yang Allah berikan, ya, kepada apa namanya, yang sekarang kita sampai hari ini, ya, mencapai umur masing-masing, ya, ini adalah pengingat untuk kita. Nah, di sini disebutkan ara lisanaka la yaftur min dzikrillah azza wa jalla fakam tusabbih kulla yaumin. Ya. Ada seorang apa namanya? Abdullah, ya. Qala Abdullah wa haddatsani Abu Musa al-Ansari, ya. Abdullah ini mengatakan, ya, kemudian Abu Musa al-Ansari, ya, Sana al-Walid bin Muslim haddatsana Sa'id bin Abdul Aziz qala qultu li Umair ibnu Hani. Jadi Sa'id bin Abdul Aziz ini mengatakan kepada Umair, ya, Umair ini adalah Umar tapi kecil gitu, ya. Ibnu Hani, anaknya Hani itu, ya. Ara lisanaka, aku melihat lisanmu ini tidak pernah berhenti dari zikir kepada Allah. Ya. Maka dalam Quran itu ada 5 atau 6 orang yang selalu dibersamai oleh Allah. Ya, innallaha ma'al apa, Bu? Innallaha ma'al muttaqin, 1. Ya, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar, ya. Innallaha ma'adz-dzakirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berzikir, dalam sebuah hadis. Ya, ini. Kemudian apa lagi? Innallaha ma'al
mujahidin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang berjuang atau berjihad. Kemudian innallaha ma'al muhsinin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Itu namanya ma'iyatullah al-khassah, ya. Jadi kebersamaan Allah khusus untuk orang-orang ini saja. Ada namanya kebersamaan Allah secara umum, ya. Allah bersama dengan makhluknya, ya. Artinya ilmu Allah, ya, kepada seluruh makhluknya. Tapi ada secara khusus, ya. Jadi orang yang bertakwa, orang yang bersabar, orang yang berbuat baik, orang yang berjuang itu mendapatkan pengawalan khusus dari Allah, dalam pantauan Allah, dalam lindungan Allah, ya. Itu namanya ma'iyatullah, kebersamaan Allah. Dan ini banyak keajaiban, ya. Para pejuang-pejuang di jalan Allah, para mujahid, ya, itu juga sama. Contohnya dalam perang Badar dan orang Quraisy ketemu dengan pasukan kaum muslimin. Orang-orang kafir Quraisy melihat pasukan kaum muslimin, ya, itu seolah-olah lebih banyak dari pasukan mereka. Padahal jumlahnya berapa? 313. Tapi orang Quraisy, kafir Quraisy melihatnya lebih, ya. Maka dalam sebuah ayat disebutkan, ya, Salasa alafim minal malaikati murdifin. Allah mengirim 3.000 malaikat yang berpakaian putih, menunggang kuda dan menghunus pedang. Nah, itu orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy itu melihatnya pasukan kaum muslimin, padahal itu bala tentara yang Allah kirim lewat para malaikat, ya. Itu menunjukkan ma'iyatullah, ya, kebersamaan Allah bersama para pejuang, termasuk orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Nah, orang yang berbuat baik sini subhanallah, ya, secara umum, secara umum apa saja, kepada hewan, ya, bahkan kasih sayang Rasulullah itu kepada anak-anak kecil, ya, itu kepada hewan-hewan kucing yang kehausan, ya, itu namanya muhsin, ya. Termasuk ketika nanti kita akan berkorban menyembelih hewan, hendaklah kita menajamkan pisaunya, ya, tajamkan pisaunya. Yang kedua, jangan dihadapkan kepada hewan yang sudah disembelih. Nah, itu, ya. Jadi kalau bisa ditutupi supaya dia tidak melihat temannya. Walaupun, ya, di Arab kadang juga nyembelih itu, ya, begitu, ya. Tapi kita mendapatkan nilai muhsininnya untuk kebaikannya. Ini penting, ya. Jadi syariat ini tidak mengikuti umumnya orang, enggak, tapi sesuai dengan perintah Allah apa tidak, gitu aja, ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan predikat muhsininnya, kebaikannya, maka nanti ketika menyembelih najamkan pisau, ya. Kemudian juga tidak diperlihatkan ketika menyembelih kepada hewan yang lainnya. Ini kalau bisa satu tarian sudah putus, ya alhamdulillah, lebih baik, ya. Ini maka banyak para ulama mengatakan sesuatu yang dikorbankan itu laisa luhumuha, bukan dagingnya, ya, tapi rasa cinta kita kepada harta tersebut, ya, nyawa itulah yang dikorbankan. Taib, ya. Maka la yaftur min dzikrillah, ya. Di sini Umar ini melihat, aku tidak pernah melihat lisanmu itu berhenti dari mengingat Allah. Fakam tusabbih kulla yaumin, sampai beliau bertanya, berapa kali engkau ini bertasbih kepada Allah? Qala, maka beliau menjawab, mi'atu alfin illa an tukhti'a al-asabi. Aku setiap hari bertasbih kepada Allah, subhanallah, subhanallah. Di sini disebutkan mi'ata alfin. Mi'ata alfin itu berarti berapa? 100.000, ya, 100.000 illa an tukhti'a al-asabi, kecuali kalau aku salah menghitungnya. Jadi sama beliau ini dihitung, ya. Kalau saya nggak lupa ingatan, maka saya setiap hari bertasbih itu 100.000. Ya, ini. Itu hanya untuk memastikan berapa jumlah kita itu setiap hari bertasbih itu, ya. Boleh nggak seperti itu? Boleh, ya.
Tidak dihitung juga tidak mengapa. Mau dihitung juga ada contohnya daripada tabi'in ya yang melakukan. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ya itu setiap hari beristighfar kepada Allah berapa? 1000 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 1000 kali. Nah, ini diperbolehkan. Taib, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah ya. Nah, kemudian di sini juga disebutkan qala Sa'id ibn Musayyib, "Ma fatatni as-shalah fil jamaah." Karena begitu pentingnya umur ya. "Ma fatatni as-shalah fil jamaah mundu arba'ina sanah." Aku tidak pernah terlambat atau tidak pernah ketinggalan salat berjamaah ya selama 40 tahun. Nah, ini. Jadi selama 40 tahun tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Subhanallah, ini berat Pak ya. Ya, kalau di rumah terus ya Masya Allah bisa ya. Kecuali ketiduran ya. Kalau ketiduran atau lupa ya. Tapi mujahadah ini penting ya. Untuk mendapatkan sesuatu yang istimewa di sisi Allah ya. Maka juga harus apa? Kita ini harus mujahadah ya. Mujahadah ini berarti kesungguhan, mencurahkan seluruh kemampuan yang kita miliki untuk mendapatkan keistimewaan di sisi Allah. Ya, jadi namanya jannah atau surga itu kan tobaqat, Pak. Surga itu bertingkat-tingkat. Ya, tingkatnya kemana kalau surga itu? Tingkatnya ke atas. Semakin ke atas maka tingkatan surga itu semakin bagus, semakin tinggi. Jadi fasilitasnya juga berbeda. Ya. Maka sebetulnya orang punya bis, orang punya hotel, orang punya kendaraan bertingkat-tingkat. Sebetulnya secara gharisah, secara naluri, dia ingin memperlakukan seseorang itu sesuai dengan apa? Dengan harga yang dia bayar, gitu ya. Semakin mahal semakin bagus, Pak ya. Nah, sama dengan apa? Dengan jannah, dengan surga, gitu ya. Semakin tinggi dia menempati surga, maka fasilitasnya semuanya dari emas, ya. Jadi emas itu tingkatan surga paling mewah, gitu ya. Nanti ada bawahnya perak, nanti bawahnya lagi ada lu'lu' wal marjan. Lu'lu' itu mutiara, gitu ya. Itu tingkatannya seperti itu. Maka disebutkan al jannatu tabaqat, surga itu tingkatannya naik ke atas. Nah, yang paling tinggi surga apa? Firdausil a'la. Maka kalau kita berdoa kepada Allah, minta surga firdaus. Maka dalam sebuah hadis disebutkan, ya Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Orang yang setiap hari minta surga 3 kali setelah sholat dan minta dijauhkan dari neraka setiap sholat ya 3 kali, maka tidak mungkin Allah menolak permintaannya, itu Pak ya. Tinggal kita ini istiqomah apa tidak ya. Jadi setiap pada sholat minta dulu kepada Allah ya. Kalau enggak hafal bahasa Arab boleh pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa juga boleh. Ya Allah, masukkan kami sekeluarga bersama keturunan, saudara-saudara semuanya ya ke dalam surgamu, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Siapa yang minta sehari 3 kali ya, baik pagi maupun sore hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaannya ya. Karena berarti permintaannya itu betul-betul minta kepada Allah ya. Banyak orang kan lalai itu Pak, bab yang satu ini ya. Rata-rata yang diminta apa? Hidup yang enak, rezeki Pak ya, umur panjang gitu Pak. Itu rata-rata. Tapi yang bab satu ini jarang ya. Contohnya orang macam-macam ya menunaikan ibadah haji. Kira-kira yang diminta ketika tawaf pertama kali setelah selesai tawaf itu, setiap orang berbeda-beda nggak Pak? Ada yang sampai malu minta kepada Allah ini disebutkan. Tapi ada juga yang minta, ya Rob atlubu fulus kathiron, ya Allah aku minta uang yang banyak. Itu kan ada juga yang disotek itu Pak ya, dari Afrika itu jadi miliar katanya. Sampai dikasih nggak oleh Allah? Dikasih nggak Pak? Dikasih, itu ya.
jarang ceritanya orang pulang haji melarat, itu jarang. Ya, justru dikasih oleh Allah. Tapi dalam ayat disebutkan orang yang kesana hanya minta dunia saja, ya maka dia tidak punya bagian nanti di akhirat. Ya, maka doa yang paling tepat itu sudah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada orang yang mungkin karena banyak kelirunya, banyak dosanya, banyak kesalahannya, sampai malu minta kepada Allah hal-hal yang sepele. Hal-hal dunia itu kan hal-hal yang sepele, radhilah, ya, kecil di sisi Allah. Dia hanya minta, ya Allah, yang penting Engkau ampuni dosa kami, ya Allah selamatkan kami dari siksa api neraka. Dia ya selama 40 hari 40 malam di sana mintanya itu saja, ya, diampuni dosanya. Kira-kira nanti urusan duniawinya dapat nggak? Dikasih oleh Allah, ya dapat, ya. Maka man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin dunia hendaklah dengan ilmu, ya. Dunia ini juga harus dikelola dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Siapa yang kepingin akhirat pakai ilmu nggak, Pak? Pakai ilmu. Ibadah pakai ilmu nggak? Pakai ilmu, ya. Cara mentauhidkan Allah pakai ilmu nggak? Pakai ilmu, ya. Akhlak pakai ilmu nggak? Pakai ilmu, ya. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Maka siapa yang kepingin dunia dan kepingin akhirat, hendaklah semuanya dengan apa? Dengan ilmu, ya. Dua-duanya dengan ilmu. Taib, ya. Wa hajjun masruq fama nama illa sajidan. Ini ya, ini cerita. Taib. Kemudian yang terakhir, ya, di sini disebutkan bagian daripada yang terakhir dari kitab ini, fi dzikri sababi tadyi'il umur, ya. Ada beberapa sebab seseorang itu menyia-nyiakan umur, ya. Wa min asbabi tulil amal. Nah, di antaranya adalah kenapa umur itu bisa sia-sia, tidak digunakan dengan baik sebaik-baiknya. Yang pertama di antara sebabnya adalah tulul amal. Tulul amal itu panjang angan-angan, ya. Jadi panjang angan-angan itu sebetulnya justru menghilangkan banyak hal, banyak amal, ya. Jadi enggak direalisasikan, tapi hanya di angan-angan saja, ya. Fal insanu, ya, di sini yu'iddu nafsahu bi an sayamal, ya. Jadi manusia itu sebetulnya hendaklah dia mempersiapkan dirinya untuk beramal, ya, untuk beramal. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan tulul amal, ya, yunsiyal akhirah. Orang yang angan-angannya panjang itu rata-rata dia terlupakan dari akhirat, ya. Pengen hidup 1000 tahun, ya. Pengen ini, ya. Ampun dan saya sebutkan, pengen ini dibangun semuanya. Ketika pulang dari luar negeri melihat, ya, apa yang dia inginkan keluarganya kok banyak merencengnya, akhirnya rumahnya didoser itu, Pak, ya. Didoser sendiri rumahnya, ya, dihancurkan, ya. Angan-angannya banyak, ya, tapi ketika sampai rumah, ya, kejadiannya berbeda, ya. Begitulah tabiat apa namanya dunia, ya. Wa qala Ibnu Umar idza asbahta fala tahaddats nafsaka bil masa, ya. Ibnu Umar mengatakan kalau pagi hari maka kamu nggak usah ngomong, nggak usah cerita nanti sore ke gimana gitu, nggak usah. Tapi lakukan apa yang di pagi hari itu kita masih diberi oleh Allah hidup, ya. Allah masih memberi kita waktu di pagi hari, ya sudah lakukan. Bisa baca Quran, baca Quran, bisa tasbih, bisa istighfar, bisa salat duha, bisa silaturahim, bisa memberi makan orang, ya. Apa yang bisa kita lakukan di pagi hari itu kita lakukan. Enggak perlu dibahas nanti sore bagaimana, ya, nanti sore apa. Itu belum tentu kita nanti sore apa? Hidup itu, Pak, ya. Wa idza amsayta fala tahaddas nafsaka bis-sabah. Dan apabila kalian di sore hari, ya, jangan berbicara di pagi hari besok hari, ya. Ya, konsentrasi kita ini apa? Introspeksi di sore harinya, malam harinya, ya.
mengecek bagaimana kondisi amal kita selama satu hari tadi. Wa qala Al-Hasan, adapun Imam Al-Hasan mengatakan ma atala abdun al-amal illa asa al-amal. Tidaklah seorang hamba itu panjang angan-angannya kecuali amalnya pasti buruk, ya. Ini Imam Al-Hasan mengatakan seperti itu, ya. Tidaklah seseorang hamba panjang angan-angannya illa asa al-amal, kecuali amalannya itu pasti apa? Pasti buruk. Ini. Maka kalau kita punya angan-angan, ya jangan lupa diimbangi dengan apa? Dengan zikir, dengan ibadah, dengan wirid, dimintakan terus kepada Allah supaya apa? Angan-angan yang kita inginkan itu ya tidak melalaikan kita dari apa? Dari mengingat Allah, dari kematian. Nah, biasanya kalimat yang paling banyak angan-angan itu muncul ketika seseorang mengatakan saufa. Saufa itu saya akan, ya, aku akan melakukan ini, ya. Nah, kalimat saufa, ya, atau berangan-angan itu ya, itu kalau bisa dihindari, ya. Saufa, nanti kalau begini saya begini, nanti kalau begini enggak. Sudah lakukan apa yang bisa kita lakukan ya di hari itu untuk apa? Supaya umur kita ini tidak sia-sia, ya, tidak ada yang hilang dari apa yang diberikan oleh Allah. Nah, saya tutup di sini. Wa qala sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Man qala subhanallahil azim wa bihamdihi." Siapa yang mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdi. Subhanallahil azim wa bihamdi, ya. Ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Maka orang seperti ini akan mendapatkan tanaman satu pohon kurma di surga, ya. Pohon kurma itu nanti ternyata ya menjadi pohon apa? Pohon surga, ya. Kita tidak perlu menanam dari kecil, menunggu sampai berapa tahun, Pak? 12 tahun, Bu, ya. Kurma itu bisa normal di Indonesia buah itu 7 sampai 8 tahun, ya. Saya kemarin nanya dengan Pak Fatahilah itu, ya, tanaman dia yang dulu ya di Jumantono itu dia punya berapa ribu, pernah dia tanam dari kecil, sudah mau dibongkar karena banyak yang mati, ya. Ternyata kemarin saya ketemu, saya tanya, sudah mulai buah, Pak? Alhamdulillah sudah mulai. Berapa tahun? 7 tahun, ya. Jadi ternyata normal 7 sampai 8 tahun baru bisa berbuah, itu ya. Jadi kalau baru 5 tahun ya sabar, jangan nggak ada buahnya tebang itu, Pak, ya. Ya, karena menanam pohon kurma itu juga memiliki apa? Keistimewaan itu, ya. Kan pernah saya sampaikan tentang hadis yang 7 golongan manusia yang pahalanya mengalir sampai hari kiamat, walaupun orang tersebut sudah meninggal dunia. Di antaranya apa? Man gharrasa nakhlan, orang yang menanam pohon kurma, ya. Jadi kalau kita punya biji kurma, cobalah diletakkan di tanah, susun aja. Nanti kalau udah segini-gini, mau ditanam di mana? Nggak perlu repot, Bu. Kasihkan orang yang lewat, atau monggo ini bisa ditanam yang punya halaman luas, ya. Karena ini nilai ibadah, nggak dimiliki oleh tanaman yang lainnya, ya. Karena ini satu-satunya tanaman yang disebut oleh Allah punya nilai ibadah sampai hari kiamat, ya. Au gharrasan nakhlan, orang yang menanam pohon kurma pahalanya mengalir sampai hari kiamat meskipun yang menanam itu sudah mati, ya. Maka kalau musim haji begini, rata-rata kurma, tanaman kurma yang di Saudi itu semuanya biasanya pengusaha-pengusaha kaya itu nggak ada yang dijual, loh. Semuanya diberikan kepada siapa? Jamaah haji, gitu ya. Biasanya 2 kali, satu ketika Ramadan, yang kedua ketika haji, ya. Maka mereka betul-betul loman, ya, ibaratnya. Ya, yang di warung-warung ada tetap yang dijual, ya. Mereka pedagang-pedagang.
Tapi rata-rata ya apa namanya yang punya kebunnya itu disodakohkan ya kepada orang-orang yang berangkat atau yang ada di tanah suci ketika haji dan Ramadan. Taib ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita. Allah memberkahi seluruh umur kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma barik fi a'marina wa barik fi ahlina wa barik fi dhurriyyatina wa barik fi muddina wa sa'ina wa barik fi maskanina wa barik fi qaryatina hadha wa barik fi biladina hadha Indonesia bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.